Bentar, bentar. Apanya mau masuk? Apanya mau masuk, Wi? Pani. Wi, tahan, Wi, tahan. Pani. Udah, Wi. Cukup. Udah. Tahan. Maaf guys, lagi pembibitan. Baik. Mohon maaf teman-teman nih, agak sedikit dadakan. Susah ya kalau ngikutin schedule pimpinan itu memang berubah-berubah. Tadinya jam 2, kemudian jam 12, sekarang dimajukan jam 11. Mohon maaf ya. Tadinya saya memang pas ya jam 2 karena pas kita bisa. Tapi ternyata tidak bisa. Baik, sepertinya kita langsung saja saya berikan waktu dan tempat kepada kelompok 1 ya. Mas Adis ya? Kang Adis ya? Apa? Iya, Pak. Mbak Alfija juga ya? Bukan. Iya, Pak. Oke, siap. Silakan tempat dan waktunya dipersilakan kepada kelompok 1. Mungkin hari ini bonusnya adalah pertanyaannya menyusul ya, bisa saja nanti ya. Mungkin cuma satu pertanyaan nggak apa-apa. Nggak perlu semua pertanyaan dulu ya, nanti kita keep. Silakan mungkin ke Kang Aris, Mbak Alfija, silakan. Pak, maaf sebelumnya bisa minta izin untuk jadi co-host untuk di-record. Harus dari saya ya? Zakia, Pak. Oh, Zakia, silakan Zakia. Oh, saya ya? Saya harus klaim co-hostnya ya ternyata. Mungkin kan mulainya 10.30 ya, ini saya belum mulai kelas sebenarnya. Mungkin lanjut dulu aja, silakan dulu presentasi. Nanti saya ini ya, saya rekam nanti. Baik, Pak. Mungkin nanti saya minta 8 menit lagi ya. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih untuk Pak Erwin dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi. Pertama-tama izin share screen dulu, dilakukan oleh Harlina. Bang Paul ternyata. Silakan Bang Paul. Iya, Pak. Sebelum mulai diskusi, saya sapa dulu teman-teman semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Paul. Saat ini kami akan melakukan presentasi tentang audit property, plant, and equipment. Langsung saja, pertama-tama saya perkenalkan anggota dari kelompok 1. Silakan, slide selanjutnya. Yang pertama yaitu Alfiza Fadia Putri, yang kedua ada Aris Priyatna, ketiga Harlina Nurkosasi, keempat saya sendiri Paru Christian Syalagan, kemudian ada Zakia Nurur Hanifah. Nah, pertama-tama kami akan menjelaskan tentang prosedur audit yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Prosedur auditnya kami bagi ke 5 tahap sesuai dengan asersi manajemen, yaitu existence and occurrence, yang kedua ada completeness, yang ketiga right and obligation, yang keempat ada valuation or allocation, dan yang 5 ada presentation and disclosure. Selanjutnya yang pertama, existence and allocation. Nah, prosedurnya itu yang pertama, meminta daftar aset tetap yang dimiliki oleh klien, yaitu yang menunjukkan tanggal perolehan, nilai perolehan, unit, akumulasi penyusutan, beserta nilai buku. Yang kedua, terkait transaksi penambahan aset tetap, melakukan pemeriksaan kepada kelengkapan bukti pendukung atau seperti dokumen, terkait dengan pembelian property plant equipment, apakah buktinya telah memadai. Yang kedua,
memastikan pembelian PPE tersebut telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Kemudian untuk pengurangan aset tetap atau retirement, melakukan pemeriksaan pada otorisasi oleh pejabat yang berwenang, kemudian mengecek kelengkapan bukti terkait dengan retirement aset tetap tersebut. Dan yang keempat, melakukan pemeriksaan secara fisik terkait penambahan maupun pengurangan aset tetap perusahaan. Yang kedua, asersi completeness. Prosedur audit yang dilakukan yaitu melakukan tracing dari cash voucher ke jurnal terkait penambahan atau pengurangan aset tetap. Yang kedua, melakukan pengecekan pada laporan laba rugi perusahaan, apakah keuntungan maupun kerugian penjualan aset tetap telah dicatat dengan sesuai. Yang ketiga, melakukan analisis terkait biaya pemeriksaan dan perbaikan yang telah disajikan pada jurnal yang sesuai. Asersi yang ketiga, yaitu right and obligation. Prosedur auditnya yang pertama, memeriksa surat bukti penambahan aset yang dipegang oleh kreditor sebagai jaminan. Lakukan konfirmasi mengenai kepemilikan aset atau title of ownership, atau lihat daftar serah terima dokumen. Yang kedua, apabila aset yang diperoleh merupakan sewa guna usaha atau leasing, bandingkan daftar aset dengan perjanjian sewa guna tersebut. Melakukan penelaahan apakah pencatatannya telah sesuai dengan PSAK. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan pada notulen rapat dan perjanjian kreditor perusahaan untuk mengetahui setiap aset yang dijadikan sebagai jaminan. Yang keempat, selanjutnya, mengenai asersi valuation or allocation, prosedur auditnya yang pertama, melakukan recalculation mengenai kapitalisasi nilai perolehan aset tetap dan perhitungan penyusutan, apakah diterapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya. Yang kedua, melakukan recalculation terkait daftar aset milik klien yang menunjukkan saldo awal, penambahan, pelepasan, saldo akhir, dan perhitungan penyusutan pada setiap perolehan aset tetap. Yang ketiga, memastikan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan terkait pemeriksaan dan pemeliharaan telah diklasifikasikan dengan benar di dalam neraca. Yang keempat, bila perusahaan melakukan evaluasi aset tetap, melakukan analisis apakah telah sesuai dengan PSAK, apakah penilaian telah dilakukan dengan cukup objektif, dan periksa kesesuaian jurnal terkait revaluasi tersebut. Asersi yang terakhir, yaitu presentation and disclosure. Prosedur auditnya melakukan pemeriksaan apakah setiap aset tetap yang dimiliki perusahaan telah diklasifikasikan sebagai aset tetap dan telah disajikan pengungkapan bahwa aset tersebut benar-benar milik perusahaan. Yang kedua, perhatikan apakah disajikan pengungkapan terkait aset yang direvaluasi, aset yang dijadikan jaminan kepada kreditor, aset dalam sewa guna usaha, aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian, aset tetap yang belum atau tidak lagi digunakan dalam usaha, apakah ada perubahan kebijakan terkait aset tetap dari tahun sebelumnya. Yang terakhir, pengungkapan terkait aset tetap yang dalam penyelesaian proses hukum. Sekianlah prosedur audit terkait property plant equipment. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kertas kerja audit. Baik, saya akan menjelaskan tentang kertas kerja audit F2, yaitu berisi tentang penambahan dalam akun plan property and equipment. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah schedule F2 yang telah kami buat. Sebelumnya juga sudah ada F2 dari klien yang terdapat di halaman berapa ya? Halaman 208 di buku Apple Blossom. Itu berisi tentang Recording in progress. Itu berisi tentang tambahan dalam akun property plant and equipment yang terdiri dari voucher nomor 540, yaitu
pembelian traktor kepada Stark Equipment dengan biaya 23.200. Kemudian voucher nomor 819 itu pembelian kepada Simon Weller Manufacturing untuk membeli mesin pengemas seharga 210.000. Kemudian voucher nomor 830 pembelian kepada Meyer-Burger Conveyors untuk membeli conveyor system seharga 271.600, dan voucher nomor 1210 pembelian kepada Hart Multi Office Outfitters untuk pembelian mesin fotokopi kantor seharga 8.400, sehingga saldo tambahan untuk akun PP ini menurut klien adalah sebesar 513.200. Akan tetapi kelompok kami berpendapat bahwa terdapat beberapa penyesuaian atas pertambahan property, plant, and equipment ini. Terdapat 2 penyesuaian, yaitu sebesar 6.250 dan juga 74.800, sehingga sehingga pertambahan property, plant, and equipment pada tahun tersebut itu adalah sebesar 594.250. Nah, ini untuk summary dari pentambahan aset. Jadi atas voucher nomor 540, kemudian 811 dan juga 830 itu diklasifikasikan sebagai machinery. Sementara itu untuk voucher nomor 1210 dikategorikan sebagai office mesin. Next. Nah, ini untuk penyesuaian yang pertama. Jadi kelompok kami telah memeriksa Exhibit 6 yang berisi tentang cash voucher untuk tambahan untuk transaksi plan equipment. Itu kami menemukan di voucher nomor 821 dan juga 19 itu klien mengklasifikasikannya sebagai repair and maintenance. Sementara itu kami berpendapat bahwa itu termasuk dalam transaksi pertambahan aset tetap. Karena yang pertama itu instalasi itu kan masuk ke dalam biaya perolehan aset tetap, sehingga kita harus menambahnya sebagai aset tetap. Sementara itu untuk rearrangement machinery for new conveyor system itu penataan ulang mesin, sehingga sistemnya itu bisa masuk ke dalam mesinnya gitu. Oleh karena itu kita membuat jurnal penyesuaian machinery and equipment di debit sebesar 6.250, kemudian repair and maintenance sebesar 6.250 di kredit. Slide selanjutnya. Nah, ini untuk penyesuaian yang kedua, yaitu mengenai equipment lease atau sewa dari equipment yang dilakukan oleh perusahaan. Kontraknya itu dilakukan pada tanggal 1 Juli 2003 kepada Vision Leasing Corporation. Nah, kami mengklasifikasikan ini sebagai sewa pembiayaan karena telah memenuhi salah satu kriteria yang telah dilakukan dalam uji klausul sewa, yaitu masa sewa lebih dari 75% dari useful life asset. Nah, sebagaimana kita lihat dari soal itu, masa sewa adalah 10 tahun. Kemudian estimated life untuk equipment-nya itu 10 tahun juga. Berarti kan sudah 100%, sudah melebihi 70%, sehingga sudah masuk memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai sewa pembiayaan. Begitupun dengan present value dari lease payment-nya, itu sama dengan fair value equipment-nya, sehingga sudah melebihi angka 90% dari fair value asset. Sehingga kita harus menjurnal list machinery and equipment pada list liability sebesar 74.800. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Aris. Sebelumnya untuk suara dan tampilannya masih lancar kan ya? Masih, silakan. Baik Pak. Jadi saya akan menjelaskan tentang schedule F3. Nah, F3 ini merupakan schedule mengenai pelepasan atau penghapusan dari aset tetap. Nah, untuk gambar untuk overview-nya dari schedule F3 ini seperti ini. Jadi yang pertama ada
nomor nomor voucher, ada deskripsi aset, ada tanggal tanggal pembelian aset dan tanggal penjualan aset, kemudian tingkat depresiasi dan metode yang dipakai, biaya yang dikeluarkan pada saat akuisisi aset tetap, akumulasi depresiasi, nilai buku, nilai perolehan yang diterima oleh perusahaan, dan gain atau loss dari penghapusan atau penjualan aset tetap. Nah, yang pertama ada informasi umum mengenai aset yang dihapus itu sendiri. Jadi untuk nomor jurnalnya adalah 832, asetnya berupa mesin dan peralatan, kemudian diperoleh pada tanggal 20 Mei 1997. Nah, hal ini sudah disesuaikan dengan buku pembantu aset tetap menurut keterangan dari perusahaan. Kemudian aset ini terjual pada tanggal 20 Oktober 2003 dan penghapusan aset ini atau penjualan aset ini telah diotorisasi oleh Dewan Direksi berdasarkan hasil rapat. Kemudian tingkat depresiasi yang dipakai adalah 5% dengan metode straight line atau garis lurus tanpa nilai sisa. Nah, selanjutnya ada biaya perolehan dari aset tetap itu sendiri. Nah, biaya perolehannya yaitu 39.600 yang jumlah ini sesuai dengan buku pembantu aset tetap. Kemudian ada akumulasi depresiasi sebesar 11.880. Ini sudah disesuaikan dengan kertas kerja pada tahun sebelumnya dengan perhitungannya itu 5% dikali biaya perolehan dikali 6 tahun, yaitu dari tahun 1997 sampai 2003. Kemudian untuk book value ini perhitungan matematisnya sudah diperiksa dengan nilai 27.720 dan perhitungannya dengan cara biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi. Kemudian untuk proceeds ini sebesar atau penerimaan yang diperoleh dari penjualan aset tersebut sebesar 12.450 dan telah dilakukan tracing ke jurnal penerimaan kas. Kemudian gain atau loss dari disposal tersebut sudah diperiksa perhitungan matematisnya dengan cara proceeds ditambah accumulated depreciation dikurangi cost menghasilkan loss sebesar 15.270. Nah, F3 sudah selesai untuk schedule F3 mengenai penghapusan aset, kemudian schedule F4 mengenai perhitungan dari depresiasi. Nah, beberapa catatan terkait schedule F4 untuk saldo aset tetap yang disimpan atau yang dipegang oleh perusahaan selama sepanjang tahun berjalan itu dihitung dengan cara saldo awal dikurangi dengan pelepasan aset. Kemudian depresiasi penambahan atau pelepasan aset dihitung untuk setengah tahun. Jadi walaupun misalnya perusahaan membeli aset tetap pada bulan Maret atau pada bulan November, itu depresiasi tetap dihitung setengah tahun. Atau rate-nya apabila tadi rate-nya adalah 5%, maka untuk depresiasi pada tahun penambahan atau pelepasan dihitung menjadi 2,5%. Kemudian masa manfaat dan beban depresiasi sudah sesuai atau tidak ada penyimpangan yang berarti. Kemudian tingkat depresiasi sesuai dengan tahun sebelumnya. Untuk schedule F4 ini overview-nya seperti ini, jadi dibagi menjadi 4 akun utama yaitu buildings, machine and equipment, automotive, dan office furnitures and fixtures. Nah, masing-masing akun ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu untuk untuk aset tetap yang masih dipakai oleh perusahaan sepanjang tahun berjalan, kemudian penambahan dari aset tetap tersebut dan penghapusan dari aset tetap. Untuk tabel yang diwarnai hijau seperti ini adalah tabel-tabel yang kami temukan seharusnya ada penyesuaian pada saldo. Nah, kemudian untuk saldo akhirnya sendiri menurut buku atau menurut klien itu sebesar 80.459.
Nah, ini adalah rincian dari masing-masing akun, 4 akun tadi. Yang pertama adalah akun buildings. Untuk akun buildings, ini jumlah yang masih disimpan oleh masih digunakan oleh perusahaan pada sepanjang tahun berjalan, yaitu 276.263. Jumlah ini juga sudah disesuaikan atau dicek dengan kertas kerja tahun lalu, yaitu dengan, balance sheet. Kemudian rate-nya yang dipakai adalah 3,33%, sehingga untuk, perkiraan depresiasi pada tahun 2003 yaitu, sebesar 9.209. Nah, jumlah ini sudah dicek perhitungan matematisnya. Kemudian untuk penambahan dan penghapusan ini tidak ada saldonya untuk buildings, dan hal ini sudah dicek atau disesuaikan dengan schedule sebelumnya, yaitu schedule F2 dan schedule F3. Kemudian untuk totalnya sendiri yaitu 9.209 akan masuk ke dalam schedule F1. Selanjutnya untuk machine and equipment, untuk aset tetap yang masih digunakan oleh perusahaan pada tahun berjalan yaitu sebesar 540.845. Saldo ini juga sudah dicek dengan kertas kerja tahun sebelumnya dan didepresiasi dengan rate 5%, menghasilkan depresiasi pada tahun 2003 sebesar 27.042. Namun pada saldo 540.000 ini terdapat perhitungan ganda, yaitu seharusnya karena ada pelepasan, maka saldo awal 540.000 ini harus dikurangi dengan sebesar depresiasi aset yang dilepas pada tahun tersebut, sehingga tidak terjadi double counting. Maka dibutuhkan jurnal penyesuaian, yaitu accumulated depreciation machinery and equipment sebesar 1.980 pada debit, dan depreciation expense sejumlah depresiasi yang sama. Kemudian untuk addition-nya ini ada sebesar 513.200 dan didepresiasi dengan tingkat depresiasi 2,5% karena terjadi karena sesuai dengan kebijakan perusahaan, yaitu penambahan dan pelepasan aset didepresiasi dengan tingkat rate setengah dari yang biasanya. Depresiasi ini sebesar 12.830. Kemudian untuk pelepasan asetnya sebesar 39.600 dan didepresiasi selama setengah tahun dengan depresiasi sebesar 990. Untuk totalnya sendiri adalah 40.862 yang akan masuk ke dalam schedule F1. Nah, untuk penambahan aset tetap machine and equipment sendiri ada yang harus disesuaikan karena sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh Aris tadi, 513.200 ini mencakup aset tetap yang dibeli, yaitu office furnitures and fixtures sebesar 8.400. Sedangkan pada Terhenti, mati ya? Terlempar ya? Halo, apakah suaranya sudah terdengar? Sudah terdengar. Izin mematikan video Pak sebelumnya. Ya, apa-apa. Ya, jadi ada addition yang harus dikurangi depresiasinya karena terhitung 2 kali yang merupakan masuk ke dalam machine and equipment dan office furniture. Sedangkan untuk akun office and furniture itu ada sendiri akun utamanya di
yang akan dijelaskan nanti. Jadi harus dikurangi dengan tingkat depresiasinya yaitu 210 dan jurnal penyesuaiannya yaitu accumulated depreciation machinery and equipment pada debit dan depreciation expense pada kredit. Nah, kemudian untuk automotif, aset tetap yang digunakan sepanjang tahun berjalan yaitu sebesar 99.425 didepresiasi dengan tingkat depresiasi 25%, menghasilkan depresiasi sebesar 24.856. Untuk otomotif sendiri tidak ada penambahan maupun pelepasan dan tidak ada saldo yang harus disesuaikan. Seharusnya ada office furniture dan fixture, cuma sepertinya slide-nya tidak masuk di sini, namun untuk penyesuaiannya seperti yang sudah dijelaskan di sini, yaitu ada saldo sebesar 8.400 dengan tingkat depresiasinya sebesar 2,5% karena merupakan penambahan bukan aset yang memang sudah digunakan sejak awal tahun berjalan. Nah, kemudian untuk penyelesaian dari schedule F4 ini, saldo per kliennya yaitu 80.459, kemudian disesuaikan berdasarkan perhitungan kami, yaitu machine and equipment yang didapatkan dari schedule F2 tadi yang sudah dijelaskan oleh Aris, yaitu sebesar 156. Kemudian machine and equipment yang sudah dijelaskan di schedule F4 tadi. Kemudian mengenai aset list, yaitu yang tadi sudah ada di schedule F2 juga, namun yang disesuaikan di sini hanya depresiasinya saja, menghasilkan saldo depresiasi per audit sebesar 82.165. Nah, selanjutnya untuk schedule F5 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah schedule F5. Nah, di schedule F5 ini berisi tentang analisis terhadap akun repairs and maintenance. Di sini ada nomor voucher, kemudian ada vendor, ada item description, dan ada cost-nya. Di sini ada 5 nomor voucher yang berkaitan dengan repairs and maintenance account. Dari kelima transaksi tersebut telah dilakukan vouching sampai ke fakturnya. Nah, di sini terdapat 2 jurnal penyesuaian untuk voucher nomor 821 dan 912. Nah, seperti yang dilihat, voucher nomor 821 itu adalah mengenai instalasi Simon Weller Packaging Machines. Jadi ini harusnya termasuk ke dalam harusnya dikapitalisasi nilainya sebesar 2.650. Dan untuk voucher nomor 912 vendor Kapel yang transaksinya itu berupa rearrange machinery in plant for new conveyor system dengan biaya 3.600, itu seharusnya juga dikapitalisasi ke dalam asetnya. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Menambah mesin dan equipment sebesar 6.250 atau didapat dari 2.650 ditambah dengan 3.600 dari nilai dari voucher nomor 821 dan 912. Kemudian di bagian kredit ke repairs and maintenance. Kemudian jurnal yang selanjutnya itu ada jurnal depreciation expense dan accumulated depreciation expense sebesar 156 dari dihitung dari tambahan akunnya ini, tambahan asetnya ini. Slide selanjutnya. Ina, slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Ina.
Maaf Pak, kelihatannya terputus sambungannya Herlina. Apa mungkin dilanjut lagi. Silakan, Mbak. Iya, sebentar. Share screen-nya belum terlihat ya, Pak? Ya benar. Malah Mbak Jakian yang terlihat. Maaf, saya pakai HP ya, karena double vidcon. Sorry. Apakah share screen-nya udah terlihat? Ya, terlihat. Silakan dilanjut lagi. Yang F6. Bentar ya. Nah, iya. F6. Sebelumnya, setelahnya. Ya. Nah, udah. Terima kasih, Paul. Nah, jadi selanjutnya adalah schedule F6. Di sini adalah mengenai equipment list. Dari informasi yang diperoleh dari klien, equipment list ini senilai 74.800 dengan masa manfaat 10 tahun dan borrowing rate-nya 11%, seperti yang sudah dijelaskan Aris pada F2. Nah, di sini tidak ada perbedaan antara equipment list dengan PV-nya. Jadi tidak ada amortisasi dari list ini, equipment list ini. Di sini ada annual list payment atau list payment yang harus dibayar tiap tahun itu sebesar 12.701 dengan interest 11%, sehingga diperoleh interest expense-nya sebesar 8.228, nilainya didapatkan dari 11% dikali 74.800. Nah, di sini. Nah, terus yang 8 slide selanjutnya. Nah, di sini ada jurnalnya, itu pada tanggal 1 Juli 2003, list equipment pada list liability sebesar 74.800 atau sesuai dengan nilai list equipment-nya. Kemudian ada depreciation expense dan akumulasi depreciation sebesar 3.740 yang diperoleh dari 74.800 dibagi dengan 10 tahun masa manfaatnya dikali 6/12 karena dimulai dari bulan Juli. Kemudian selanjutnya ada interest expense dan interest payable. Ini digunakan untuk mencatat transaksi beban bunganya yang diperoleh dari 74.800 kali 11% dikali 6/12. 6/12 karena tadi transaksinya dimulai dari bulan Juli. Selanjutnya, slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Alfiza. Aris. Baik, teman-teman, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Riz. Baik. Untuk penambahan dan juga dari saldo awal yang berasal dari trial balance
dari schedule F2 tadi, kemudian untuk disposal berasal dari bagian tambah addition, kemudian dikurangi dengan disposal. Untuk ending balance-nya berasal dari trial balance di buku Apple Blossom, kemudian schedule 4 tadi yang sudah dijelaskan oleh Herlina, kemudian untuk disposalnya berasal kemudian dikurangi disposal. Untuk depreciation rate-nya itu 20 tahun untuk machinery, 4 tahun untuk automation, dan untuk rate-nya berasal dari 100%, kemudian dibagi dengan jumlah masa manfaatnya. Untuk machinery and equipment, itu 100% dibagi dengan 20%, Terkendala lagi ya? Oh, Iya Pak, sepertinya salah satu teman kami mengalami kendala sinyal. Oke, kita teman-teman, karena sepertinya lanjut aja sama yang lain mungkin. ya Aris masih kendala sinyal, kita lanjut saja diskusinya. Maaf teman-teman, apakah suara? Ya, Riz? Sepertinya masih terkendala. Silakan Paul aja lanjut aja ya. Iya, kita lanjut saja ke Alfiza, silakan. Baik, yang udah dijelasin Aris tadi, mungkin ada keputus. Itu tadi depreciation-nya itu berasal dari persentase dari ending balance, land, building, machinery, automation, dan office furniture and fixtures. Lalu maka di schedule F1 ini juga dibuat ringkasan dari audit adjustment apa saja yang sudah dikerjakan teman-teman dari F2 hingga F6, maka didapatlah audit adjustment yang akan kita masukkan juga ke schedule utama, yaitu schedule F. Selanjutnya. Maka pada schedule F ini atau lead schedule itu per klien 31 Desember 2003 itu didapat dari ending balance yang udah dijelaskan Aris tadi, berikut juga akumulasi depresiasinya, kecuali pada land karena tidak ada depresiasi. Maka adjustment yang udah ada pada F1 tadi, seperti pada machinery and equipment, itu adjustment-nya ada penambahan 6.250 dari schedule F2, yang dari instalasi dan penataan ulang machinery tadi. Maka didapatlah per auditnya Rp1.012.295. Berikutnya juga terjadi adjustment pada akumulasi depresiasi mesin dan equipment, yaitu terjadi pengurangan akumulasi depresiasi sebesar 1.980 dan penambahan akumulasi depresiasi sebesar 156, hingga didapatlah akumulasi depresiasi untuk mesin per audit 31 Desember 2003 yaitu sebesar
Rp188.024. Dan juga tadi ada adjustment mengenai adanya lease machinery and equipment sebesar 74.800 yang didapat dari schedule F2. Karena tidak ada pada schedule F1 tadi, maka ini merupakan akun baru yang terdapat pada schedule utama. Lalu berikut juga dengan akumulasi depresiasinya juga sebesar 3.740. Dan untuk otomotif, akumulasi depresiasi otomotif, office furniture and fixtures, tidak ada penyesuaian sesuai dengan F1 tadi. Yang ada itu untuk akumulasi depresiasi office furniture and fixtures, yaitu terdapat pengurangan akumulasinya sebesar 210, sehingga didapat per audit 31 Desember 2003 sebesar 42.903. Maka per audit jumlah dari PPE dan akumulasinya itu maka didapatlah per audit 31 Desember 2003 yaitu sebesar Rp1.272.920. Maka dari lead schedule ini yang merupakan ringkasan dari semua schedule pendukung didapatlah kesimpulan bahwa penyajian PPE oleh Apple Blossom ini sudah wajar karena setelah menerima saran adjustment dari auditor dan tidak terdapat salah saji material dalam penyajian PPE Apple Blossom ini. Sekianlah presentasi dari kami dengan kesimpulan sebagai berikut. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa tergantung Pak Ervin karena sudah jam 11. Saya kembalikan ke moderator Paul. Terima kasih. Baik, terima kasih Alfiza. Sekianlah pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab, tapi sebelumnya izin bertanya dulu kepada Pak Ervin, apakah kita melakukan sesi tanya jawab atau tidak ya Pak? Baik, mohon maaf. Jadi memang mungkin saya memang hari ini saya pelantikan kebetulan. Jadi mungkin mulai sebentar lagi, mohon izin nanti untuk pertanyaan kita mungkin saya sepakati dulu nih kira-kira kapan mau lanjut lagi nih. Apakah jam 2 nanti atau gimana? Silakan teman-teman. Jadi kan ini sudah kurang dari 1 jam ya. Gimana teman-teman? Pak Ketua Kelas sama Pak Widya, silakan teman-teman. Apa jam 2 bisa nggak ya? Kita lanjut nanti. Sebenarnya Pak, untuk hal tersebut biar kita diskusikan terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya... Maksudnya untuk waktunya silakan aja. Mau kapan gitu ya. Cuman sementara untuk sesi pertamanya, untuk Zoom meeting-nya, untuk paparan presentasi kita udah lalui ya. Untuk presentasinya. Untuk sisanya mungkin nanti kita lanjutkan paparan dan kuis ya. Kuis 1 jam, paparannya setengah jam lagi. Oke. Seperti itu dari paparan dan presentasi ya. Dari saya. Itu aja sih Mas Ahmad. Mas Taufik. Sorry. Oh ya. Untuk kuisnya berarti nanti di akhir ya Pak? Di akhir ya, di akhir aja. Oh, di akhir aja. Kalau misalnya kuisnya didahulukan jadi sekarang. Oh, sekarang ya? Oh iya benar. Saya sambil pelantikan kalian kuis kali ya, sekitar 1 jam gitu ya. Nanti sisanya kita tanya jawab ya. Oh ya boleh Pak, iya. Nanti boleh. Baik. Kalau gitu saya setting dulu ya di komputer untuk form dan seperti apa ya. Untuk sementara kita sesi Zoom-nya kita selesaikan dulu. Nanti kita bahas dulu nanti ya. Mungkin 1 jam di akhir atau setengah jam di akhir. Baik Pak. Baik, mari teman-teman mohon maaf. Benar-benar saya mohon maaf. Saya benar-benar dadakan semua. Dan semoga ini kuis kita 1 jam ya. Saya setting berapa waktunya. Nanti teman-teman mengerjakan. Ada 30 soal. Kalau tidak salah pilihan ganda. Aja sih. Baik teman-teman, saya tutup dulu sementara Zoom-nya ya. Nanti presentasi kita lanjutkan. Pertanyaan-pertanyaan juga kita lanjutkan setelah ujian, setelah kuis ya. Baik, kita tutup juga. Saya end semuanya teman-teman. Baik Pak.